Ini adalah seorang lelaki dari sahabat Muhammad. Betapa indahnya jika kita memulai kisah dengan beliau. Ia adalah salah satu pemuda terbaik Quraisy yang paling tampan dan mempesona. Para sejarawan dan perawi menggambarkan masa mudanya dengan mengatakan, ia adalah yang paling harum di Makkah. Ia lahir dalam kemewahan, dibesarkan dengan segala kelapangan, dan tumbuh di bawah naungan kemuliaan itu. Mungkin tidak ada pemuda yang merasakan kasih sayang orang tua seperti yang dirasakan Mus'ab bin Umair. Pemuda yang tampan, dimanjakan, bintang pertemuan dan perbincangan di Makkah ini, mungkinkah ia akan berubah menjadi legenda iman dan pengorbanan? Demi Allah, betapa indah kabar tentang Mus'ab bin Umair atau Mus'abul Khair, seperti julukannya di antara kaum muslim. Ia termasuk orang-orang yang dibentuk oleh Islam dan dididik oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, pemuda itu mendengar apa yang mulai didengar penduduk Makkah tentang Muhammad Al-Amin Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad yang mengatakan bahwa Allah mengutusnya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai penyeru agar manusia beribadah kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Tunggal. Ketika Makkah tidak sibuk dengan urusan lain dan hanya membicarakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan agamanya, pemuda Quraisy yang dimanja ini menjadi yang paling tekun mendengar. Hal itu karena, meskipun usianya masih sangat muda, ia adalah perhiasan majelis-majelis dan pertemuan-pertemuan. Setiap majelis selalu berharap Mus'ab hadir sebagai bintang tamunya. Sebab kerapian penampilannya dan kematangan akalnya adalah di antara sifat-sifat Ibnu Umair, yang membuat hati dan pintu selalu terbuka untuknya. Pada suatu pertemuan yang dihadirinya, ia mendengar bahwa Rasul alaihi wasallam dan pengikutnya berkumpul jauh dari rasa ingin tahu dan gangguan Quraisy di Bukit Shofa, di rumah Al-Arkam bin Abil Arkam. Maka ia tidak ragu atau menunda, tapi malam itu juga ia pergi dengan hatinya yang dipenuhi kerinduan. Di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu sahabat-sahabatnya, membaca Al-Quran kepada mereka, dan syalat bersama untuk Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Begitu Musyab duduk, ayat-ayat Al-Quran mengalir dari hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke bibirnya, kemudian menembus telinga dan hati para sahabat, termasuk hati Musyab. Hingga malam itu hati Musyab bin Umair menjadi hati yang dijanjikan. Dan sesungguhnya, sukacita hampir membuatnya terangkat dari tempatnya, seolah karena kebahagiaan yang meluap ia terbang. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangan kanannya yang penuh kasih, hingga menyentuh dada yang membara dan hati yang tergetar. Lalu turunlah ketenangan yang dalam seperti dasar samudra. Dan seketika pemuda yang beriman dan masuk Islam itu tampak membawa kebijaksanaan yang melampaui 2 kali usianya, serta tekad yang mampu mengubah alur zaman. Ibu Musyab, Khunas binti Malik, adalah seorang wanita yang memiliki kekuatan luar biasa dalam kepribadiannya dan ditakuti hingga menimbulkan rasa gentar. Ketika Musyab masuk Islam, tidak ada sesuatu di muka bumi yang ditakutinya selain ibunya. Sekalipun seluruh Makkah termasuk berhala, pembesarnya dan padang gurunnya berubah menjadi kengerian yang menerkamnya, Musyab pasti menghadapinya. Namun permusuhan ibunya itulah kengerian yang tak terbayangkan. Ia segera berpikir, dan akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya dari sang ibu. Ia terus datang ke rumah Al-Arkam dan duduk kepada Rasulullah, hati tenang karena imannya, sambil menghindari murka ibunya yang tidak mengetahui kabar keislamannya. Namun, Makkah pada masa itu tak mampu menyembunyikan rahasia. Mata dan telinga Quraisy ada di setiap jalan, dan di balik setiap jejak kaki, pada pasirnya yang panas selalu ada yang mengintip. Uthman bin Talha melihatnya ketika ia masuk secara sembunyi-sembunyi ke rumah Al-Arkam. Lalu ia melihatnya lagi. Musyab sedang sholat, seperti sholat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun bergegas kencang, seperti angin padang pasir, menuju ibu Musyab, untuk menyampaikan kabar yang membuat kewarasan ibu Musyab terguncang. Musyab berdiri di hadapan ibunya, kerabatnya, dan para pembesar Makkah yang berkumpul mengelilinginya. Musa pun membacakan kepada mereka Al-Quran dengan keyakinan dan keteguhan. Ibunya hendak menegurnya dengan tamparan keras. Namun tangan yang terangkat itu segera terkulai dan mundur di hadapan cahaya yang membuat wajahnya semakin tampan dan bercahaya. Karena rasa keibuannya, Ibunda Musyab terhindar memukul dan menyakiti putranya, tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela terhadap berhala-berhalanya dengan jalan lain,
Maka Musyab dibawa ke sebuah sudut terpencil di dalam rumahnya, dikunci dan dipenjarakan di sana. Sekian lama berlalu Musyab tetap sebagai tawanan rumah, sampai beberapa orang mukmin berhijrah ke negeri Habasyah atas perintah Rasulullah. Ketika ia mendengar kabar itu, ia pun merancang kesempatan, menyelinap dari ibunya dan para penjaganya, lalu berangkat ke Habasyah sebagai seorang muhajir. Ia tinggal di Habasyah bersama saudara-saudara muhajirinya, lalu kembali bersama mereka ke Makkah. Ketika mendengar bahwa orang-orang Makkah telah masuk Islam, yang ternyata hanya kabar bohong, lalu berhijrah lagi ke Habasyah untuk kedua kalinya bersama para sahabat yang diperintahkan Rasul untuk hijrah. Maka mereka pun taat. Namun baik Musyab berada di Habasyah atau di Mekkah, pengalaman imannya selalu menunjukkan keunggulannya di setiap tempat dan waktu. Ia telah selesai membentuk kembali hidupnya menurut pola baru yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Musy'ab yakin bahwa hidupnya kini pantas untuk dipersembahkan kepada penciptanya yang maha tinggi lagi maha agung. Suatu hari ia mendatangi beberapa kaum muslimin yang duduk di sekitar Rasulullah. Ketika mereka melihatnya, mereka menundukkan kepala, menahan pandangan, dan sebagian mata mereka meneteskan air mata haru. Itu karena mereka melihatnya mengenakan jubah tambalan yang lusuh dan teringat rupa dirinya sebelum masuk Islam ketika pakaiannya laksana bunga taman yang segar, penuh keelokan dan wewangian. Rasulullah memandangnya dengan tatapan penuh hikmah, syukur, dan cinta, lalu tersenyum agung dan bersabda, "Aku pernah melihat Musyab ini, dan di Makkah tidak ada pemuda yang lebih dimanjakan orang tuanya daripadanya. Namun ia meninggalkan semuanya karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Ketika putus asa untuk mengembalikannya ke agamanya, ibunya mencabut seluruh kenikmatan yang dahulu dicurahkannya dan enggan membiarkannya makan dari rumahnya. Sebab ia menganggap orang yang meninggalkan berhala telah terkena kutukan, walaupun orang itu adalah anaknya sendiri. Terakhir kali ia berurusan dengan ibunya adalah ketika sang ibu mencoba menahannya lagi setelah kepulangannya dari Habasyah. Musy'ab bersumpah bahwa bila ia melakukan itu, ia akan membunuh siapapun yang membantu menangkapnya. Ibunya tahu betapa serius tekad Musyab bila ia sudah berketetapan, maka ia melepasnya sambil menangis. Dan Musyab pun menangis ketika berpisah. Detik perpisahan itu memperlihatkan keteguhan aneh dalam kekafiran pada pihak ibu, dan tekad yang lebih besar dalam keimanan pada pihak sang anak. Saat ibunya mengusirnya seraya berkata, "Pergilah, urus urusanmu sendiri, aku bukan lagi ibumu." Musyab mendekat ke ibunya dan berkata, "Wahai ibu, aku menasihatimu dan aku sayang kepadamu, maka saksikanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Ibunya menjawab dengan marah dan tersulut emosi. "Demi bintang-bintang yang menembus langit, aku tidak akan masuk agamamu, itu akan merendahkan pendapatku dan melemahkan akalku." Musyab keluar dari naungan nikmat yang dulu ia jalani, memilih hidup sederhana dan penuh kekurangan. Pemuda yang dulu rapi dan harum itu kini hanya terlihat mengenakan pakaian paling kasar. Ia makan sehari dan lapar beberapa hari. Tetapi, jiwanya yang telah dihiasi kemuliaan akidah dan cahaya Allah menjadikannya manusia yang berbeda, yang memenuhi pandangan dengan keagungan dan hati dengan kekaguman. Setelah peristiwa Bayat Aqobah, Rasulullah memilihnya untuk sebuah tugas yang sangat besar, tugas yang akan mengguncang perjalanan sejarah, yakni tugas menjadi utusan Rasulullah ke Madinah, menemani dan membimbing 12 orang Madinah yang telah masuk Islam pada Bayat Aqobah, serta mengajak penduduk Madinah yang lain menuju cahaya Islam, dan mempersiapkan kota itu untuk hari hijrah yang agung, yaitu hari hijrahnya Rasulullah. Hari ketika sejarah berpindah dari satu lembaran ke lembaran baru. Padahal di antara para sahabat saat itu, ada yang lebih tua, lebih terpandang, bahkan lebih dekat hubungan darahnya dengan Rasulullah. Namun, pilihan itu jatuh pada Mus'ab, sang pembawa kebaikan. Rasulullah tahu bahwa ia sedang menyerahkan urusan paling genting di masanya, menaruh di tangan Mus'ab masa depan Islam di kota yang akan menjadi pusat hijrah, titik awal dakwah yang kelak menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dan Mus'ab, ia memikul amanah itu dengan sepenuh jiwa. Dengan kecerdasan yang matang, akhlak yang lembut, dan hati yang bersih, ia menaklukkan hati penduduk Madinah. Ia tidak menaklukkan dengan senjata atau kekayaan, tetapi dengan ketulusan, dengan kezuhudan yang memikat, dengan keanggunan budi yang membuat orang merasa tenteram. Hingga akhirnya,
penduduk Madinah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ia tiba di Madinah ketika umat Islam masih berjumlah 12 orang, mereka yang dahulu berbayat di Akabah. Namun belum genap beberapa bulan, ajakannya disambut, pintu hati terbuka, dan cahaya iman menembus setiap rumah. Lalu tiba musim haji setelah peristiwa Akabah berikutnya, dan orang-orang beriman di Madinah mengirimkan utusan kepada Rasulullah, sebuah rombongan besar yang mewakili kota mereka. Bukan hanya segelintir, tetapi 70 jiwa, laki-laki dan perempuan. Mereka datang dipimpin oleh guru mereka, oleh utusan Nabi kepada mereka, Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab dengan keteguhan sikap dan kejernihan hikmah membuktikan bahwa pilihan Rasulullah tidak pernah salah. Ia memahami misinya dengan sempurna. Ia tahu batasannya. Ia tahu dirinya hanyalah penyampai, sebagaimana Nabi yang ia imani. Ia menyeru manusia kepada jalan lurus, kepada Tuhan yang Maha Esa, dan ia tidak melampaui batas itu walau sejengkal. Di rumah sahabatnya Asad bin Zurarah, ia tinggal sebagai tamu. Dari rumah itulah mereka berdua menembus rumah-rumah kabilah, mendatangi majelis demi majelis, membacakan ayat-ayat Tuhan, dan dengan penuh kelembutan menyerukan kalimat agung bahwa Tuhan itu satu. Namun tugas seperti ini tidak pernah berjalan tanpa ujian. Ada saat-saat ketika bahaya mengintai begitu dekat, ketika nyawa Musab seolah dititipkan hanya pada kecerdikan akalnya dan kebesaran hatinya. Suatu hari, ketika ia sedang menasihati sekelompok kaum Ansyar, muncullah Usaid bin Hudhair, pemuka Bani Abd al-Ashhal. Ia datang tiba-tiba, tidak dengan pertanyaan, tidak dengan salam, tetapi dengan tombak terhunus dan mata menyala oleh kemarahan. Baginya, Musab adalah sosok yang datang untuk mengoyak keyakinan kaumnya, menantang tradisi leluhur, dan memperkenalkan Tuhan yang tak pernah mereka lihat, tak pernah mereka kenal. Kaum mereka terbiasa dengan berhala-berhala yang berdiri di hadapan mereka. Berhala-berhala itu tampak, dapat disentuh, dapat dilihat saat mereka membutuhkan pertolongan. Itulah yang mereka yakini, meski hanya semu dan rapuh. Sedangkan Tuhan yang diserukan oleh Muhammad, yang dikenalkan oleh utusan itu, tidak mereka lihat, tidak mereka kenal. Mereka tidak tahu di mana dia berada, tidak tahu bagaimana menghadirkannya dalam imajinasi mereka. Dan di hadapan kemarahan seperti itu, Musab tetap berdiri, tenang, lembut, dan bijaksana. Ketika para muslim yang sedang duduk bersama Musab melihat kedatangan Usaid bin Hudhair, dengan amarah menyala di wajahnya, semangatnya yang berkobar, dan langkah yang menunjukkan ia siap meledak, mereka langsung merasa gentar. Namun Musab sang pembawa kebaikan tetap teguh, tenang, dan bahkan tersenyum lembut, seolah badai yang datang tidak pernah menggetarkan hatinya. Usaid berdiri di hadapannya, penuh gejolak, lalu berkata kepada Musab dan Asad bin Zurarah dengan suara yang meledak, "Apa yang membawa kalian ke wilayah kami? Membuat bingung orang-orang lemah kami? Pergilah dari sini kalau kalian memang tidak ingin berurusan dengan kami." Namun Musab menjawabnya dengan ketenangan yang punya wibawa, seperti hamparan laut yang tenang namun memiliki kekuatan dalam, seperti cahaya fajar yang lembut namun mampu mengusir gelap malam. Wajahnya mereka, lidahnya bergerak dengan tutur kata terbaik. "Maukan engkau duduk dan mendengar dulu? Jika engkau menyukai apa yang kami bawa, engkau boleh menerimanya. Tapi jika engkau membencinya, kami akan berhenti melakukan apapun yang tidak engkau sukai." Allahu Akbar. Betapa indahnya sebuah awal yang kelak akan mendapat penutup paling mulia. Usaid adalah lelaki cerdas dan bijak. Dan kini ia melihat Musab tidak melawannya, tidak menentangnya, tidak membalas kemarahannya, tetapi mengajaknya berdialog dengan hati. Mendengarkan, itu saja. Jika ia ridha, dipersilakan menerima. Jika tidak, Musab akan pergi dari wilayahnya tanpa merugikan siapapun. Mendengar itu, Usaid menjawab, "Engkau adil." Ia melemparkan tombaknya ke tanah, lalu duduk untuk mendengarkan. Belum lama, Musab membacakan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan ajaran yang dibawa Rasulullah. Tiba-tiba raut wajah Usaid berubah, mencerah, bersinar, seperti ada cahaya yang masuk perlahan-lahan. Kata-kata itu menyentuh hatinya, menembus relung jiwanya. Ia berubah mengikuti keindahan wahyu yang ia dengar. Dan ketika Musab selesai berbicara, Usaid langsung berseru dengan suara yang penuh takjub. Betapa indah dan benarnya perkataan ini. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam agama ini? Para sahabat di sekitar Musab menyambutnya dengan takbir yang mengguncang tanah. Lalu Musab berkata, ia harus membersihkan tubuh dan pakaiannya, kemudian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Usaid pun meninggalkan mereka sejenak.
Tidak lama berselang, ia kembali dengan rambut yang masih meneteskan air bersih, air kesucian, dan berdiri untuk mengumumkan dengan mantap, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kabar itu menyebar seperti cahaya yang menjalar ke seluruh penjuru. Kemudian datanglah Sa'd bin Mu'ad, ia mendengarkan Mus'ab, memahami, tersentuh, lalu masuk Islam. Setelahnya menyusul Sa'd bin Ubadah. Dengan keislaman mereka, sebuah nikmat besar semakin kokoh berdiri di Madinah. Penduduk kota mulai saling bertanya, penuh rasa ingin tahu dan semangat. Jika Usaid bin Hudhair, Sa'd bin Mu'ah, dan Sa'd bin Ubadah telah memeluk Islam, untuk apa lagi kita menunggu? Mari kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya. Mereka bilang, kebenaran keluar dari antara tutur katanya. Mus'ab, duta pertama Rasulullah, telah mencapai keberhasilan yang tak tertandingi. Keberhasilan yang memang ia layak mendapatkannya. Keberhasilan yang seakan tercipta untuk dirinya. Tahun demi tahun berlalu. Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Kaum kafir Quraisy mendidihkan kebencian mereka, menyiapkan makar dan tipu daya untuk menindas orang-orang beriman. Kemudian meletuslah Perang Badar, dan mereka pun berhadapan dengan hasil akhir kemenangan gilang gemilang di tangan kaum muslimin. Di pertempuran Badar itu tersimpan pelajaran pahit yang menghilangkan sisa kewarasan para musyrikin dan membuat mereka haus akan balas dendam. Lalu datanglah Perang Uhud, hari ketika para muslim mempersiapkan diri menghadapi gelombang kebencian Quraisy. Rasulullah berdiri di tengah barisan, menatap satu persatu wajah-wajah yang beriman, untuk memilih siapa yang akan memegang panji kaum muslimin. Beliau memanggil Mus'ab sang pembawa kebaikan. Mus'ab pun maju dengan penuh keteguhan, menggenggam bendera itu seakan sedang memegang amanah langit. Pertempuran pun meletus dengan dahsyat. Suara pedang, jeritan, debu, dan darah menjadi satu. Ketika para pemanah melanggar perintah Rasulullah dan meninggalkan posisi strategis mereka di puncak gunung karena mengira musuh telah kalah, kemenangan yang sudah di tangan tiba-tiba berbalik menjadi bencana. Pasukan berkuda Quraisy menyerbu dari belakang gunung dan pedang-pedang liar mereka menebas para muslim yang tidak menyangka ada serangan dari arah itu. Ketika mereka melihat kekacauan dan ketakutan menyelimuti pasukan muslim, para penunggang Quraisy memusatkan perhatian pada satu target, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair langsung memahami bahaya itu. Ia pun mengangkat bendera setinggi-tingginya, bertakbir dengan suara menggetarkan seperti singa yang mengaum, lalu menerjang maju, meloncat, berputar, dan menghadang. Tujuan hidupnya saat itu tinggal satu, menarik perhatian musuh, menjauhkan mereka dari Rasulullah walau harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia menjadikan dirinya tameng, menjadikan tubuhnya benteng. Ia maju sendirian seolah dirinya seluruh pasukan yang berdiri menghalangi jalan mereka. Satu tangannya memegang panji dengan penuh penghormatan. Satu tangannya lagi mengayunkan pedang dengan keberanian tak terukur. Namun musuh semakin banyak, semakin liar, dan semua ingin melangkahi tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Mari kita dengarkan kisah seorang saksi mata tentang detik-detik terakhir sang pahlawan. Ibn Sa'd meriwayatkan, Musyab membawa bendera pada hari Uhud. Ketika sebagian muslim tercerai berai, ia tetap teguh berdiri. Lalu datanglah Ibn Kami'ah, seorang penunggang kuda. Ia menebas tangan kanan Musab hingga putus. Sementara Musab mengulang ayat itu dengan keteguhan luar biasa. Tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Mus'ab meraih bendera itu dengan tangan kirinya dan memeluknya. Lalu tangan kirinya ditebas hingga terputus. Namun Mus'ab tidak melepaskannya. Ia memeluk panji itu dengan kedua lengannya yang tersisa, menekannya ke dadanya sambil terus mengulang ayat yang sama, ayat yang menjadi napas terakhirnya. Kemudian Ibn Qami'ah menusukkan tombaknya untuk ketiga kalinya. Tombak itu menembus tubuh Mus'ab, patah di dalamnya. Mus'ab jatuh, dan panji itu jatuh bersamanya. Ia jatuh sebagai perhiasan para syuhada, sebagai bintang yang bersinar di puncak langit para martir. Ia gugur setelah melalui pertempuran paling heroik, pertempuran pengorbanan dan iman. Ia menyangka bahwa jika ia jatuh, maka jalan musuh menuju Rasulullah akan terbuka tanpa penghalang. Namun kecintaannya yang mendalam kepada Rasulullah membuatnya terus menghibur dirinya dengan satu ayat itu. Ayat yang terus ia ucapkan setiap kali sebilah pedang merenggut bagian tubuhnya. Tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya para rasul. Ayat itu kelak turun sebagai wahyu,
dilengkapi dan diabadikan sebagai firman Allah yang dibacakan sepanjang masa. Dan ketika pertempuran pahit itu akhirnya usai, di antara debu yang pekat dan tanah yang berlumur darah para syuhada, ditemukan tubuh Musab yang mulia terbaring diam. Wajahnya tertutup tanah yang telah meminum darah sucinya. Seolah ia takut, bahkan setelah wafat, bila matanya yang telah redup itu melihat Rasulullah terkena bahaya, maka ia sembunyikan wajahnya, seakan tidak sanggup menatap kemungkinan buruk yang menimpa sosok yang paling ia cintai. Atau mungkin ia merasa malu. Malu karena ia gugur sebelum sempat memastikan keselamatan Rasulullah. Malu karena ia meninggal sebelum tugas perlindungan itu ia tuntaskan sepenuhnya. Wahai Musab, bagimu kiranya layak aroma kehidupan yang paling harum. Wahai jiwa suci, damailah di sisi Tuhanmu. Rasulullah bersama para sahabat mendatangi satu persatu tempat para syuhada gugur di medan perang. Mereka berpamitan, menundukkan kepala di depan orang-orang yang telah menunaikan janji mereka. Ketika Rasulullah sampai pada jasad Musab, air mata beliau mengalir deras. Air mata kesetiaan, cinta, dan kehilangan. Khabbab bin Al-Arat meriwayatkan, kami berhijrah bersama Rasulullah mengharap wajah Allah, maka pantaslah pahala kami di sisinya. Di antara kami ada yang telah pergi, tidak sempat merasai sedikit pun pahala itu di dunia. Di antaranya Musab bin Umair, yang gugur pada hari Uhud. Kami tidak menemukan kain untuk mengafani tubuhnya, kecuali sehelai kain kecil. Jika kami tarik menutupi kepalanya, kakinya terbuka. Jika kami tarik ke kakinya, kepalanya terbuka. Maka Rasulullah SAW bersabda, tutupi kepalanya dengan kain itu dan kaki-kakinya tutupi dengan rumput itshir. Betapapun derita besar yang sedang menimpa Rasulullah, kehilangan pamannya, Hamzah, yang dimutilasi secara keji hingga membuat air mata beliau tak terbendung. Betapapun tanah Uhud penuh dengan jenazah para sahabat yang masing-masing merupakan dunia kejujuran dan cahaya bagi beliau. Meski semua itu mencabik hati, Rasulullah tetap berdiri di sisi duta pertama Islam itu. Beliau mengantar kepergiannya, berbelasungkawa, memuliakannya. Beliau berdiri di dekat tubuh Mus'ab. Kedua mata beliau membungkus jasad itu dengan cahaya kasih dan kesetiaan, lalu membacakan ayat, Minal mu'minin, rijal sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman, ada yang benar-benar menepati janji mereka kepada Allah. Kemudian beliau menatap kain lusuh yang menjadi kafan Mus'ab, dan bersabda dengan suara penuh nostalgia, Dulu aku melihatmu di Makkah. Tak ada seorang pun di kota itu yang lebih halus pakaiannya dan lebih indah rambutnya darimu. Dan kini kau terbaring dengan rambut kusut dalam sehelai kain seperti ini. Setelah itu, Rasulullah memandang seluruh syuhada yang berguguran di sekitar Mus'ab, lalu beliau mengumumkan, Rasulullah bersaksi bahwa kalian adalah para syuhada di sisi Allah pada hari kiamat. Kemudian beliau menoleh kepada para sahabat yang masih hidup dan bersabda, Wahai manusia, kunjungilah mereka, datangilah mereka, sampaikan salam kalian kepada mereka. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang muslim memberi salam kepada mereka hingga hari kiamat, melainkan mereka akan menjawab salam itu. Assalamualaikum ya Mus'ab, Assalamualaikum ya ma'asyar syuhada. Keselamatan dan kesejahteraan atasmu, wahai Mus'ab. Keselamatan dan kesejahteraan atas kalian, wahai para syuhada. Keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya atas kalian. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video baru.